Perusahaan perseroan atau Persero PT Aneka Tambang Tbk atau Antam merupakan perusahaan tambang terkemuka di Indonesia. Dengan wilayah operasi yang tersebar ke seluruh pelosok tanah air, kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, serta pemasaran dari 5 sumber daya mineral yang dimiliki, yaitu nikel, emas, perak, boksit, dan batu bara. Sebagai perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor, Antam mampu menunjukkan kinerja yang positif di tahun 2013. Tahun 2013 merupakan tahun penuh tantangan bagi dunia pertambangan, termasuk Antam. Penurunan harga komoditas dan tingkat permintaan menjadi realitas yang harus dihadapi. Untuk tetap mampu menjaga posisi keuangan perusahaan agar tetap sehat, Antam meningkatkan volume penjualan produk-produknya, terutama komoditas biji nikel dan emas. Melalui strategi ini, di tahun 2013, penjualan biji nikel mencapai level tertinggi sepanjang sejarah perusahaan dan penjualan emas mencatatkan peningkatan sebesar 34% dibandingkan tahun 2012. Antam juga berusaha menjaga level biaya produksi agar tetap kompetitif dengan mengintensifkan inisiatif-inisiatif efisiensi. Selain itu, Antam juga bersikap prudent di dalam belanja modal untuk keperluan proyek-proyek pengembangan dengan tetap berkomitmen pada pertumbuhan. Alhasil, Antam masih tetap membukukan profit di tengah volatilitas harga komoditas. Keberhasilan Antam tidak lepas dari upaya perusahaan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Praktek GCG Antam mengadopsi standar terbaik yang berlaku seperti ASX Corporate Governance Principles and Recommendations, ASEAN Corporate Governance Scorecard, Pedoman GCG Komite Nasional Kebijakan Governance, dan standar penerapan GCG untuk Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Untuk memastikan keberlanjutan perusahaan, Antam meneruskan strategi pengembangan yang terfokus pada pengembangan industri yang bersifat hilir, sehingga menghasilkan komoditas yang bernilai tambah. Di tahun 2013, milestone pengembangan perusahaan adalah commissioning pabrik JGA Tayan pada 28 Oktober 2013. Selain itu, konstruksi proyek-proyek lainnya seperti P3FP, Penny Haltim, SGA Mempawah, dan Nickel Pig Iron juga tetap berlanjut. Antam juga melakukan strategi ekspansi penjualan emas retail melalui pembukaan butik emas logam mulia di 5 kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung, dan Palembang. Walaupun dalam kondisi penuh tantangan yang mengakibatkan penurunan profitabilitas perusahaan, Antam tetap berkomitmen dalam menjalankan usaha-usaha pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tahun 2013, Antam membelanjakan Rp245 miliar untuk kegiatan Corporate Social Responsibility.
perhatian terhadap pelestarian lingkungan menjadi hal yang utama. Salah satu implementasi hal ini adalah penanaman pohon yang mencapai 1,43 juta pohon di tahun 2013. Di tahun 2013, Antam juga menorehkan sejarah pengelolaan tambang yang baik sesuai kaidah-kaidah Good Mining Practices dengan melakukan penutupan tambang bauksit di Kijang, Kepulauan Riau, tambang nikel di Pulau Gebe, Maluku Utara, dan tambang pasir besi di Kutoarjo, Jawa Tengah. Ketiga penutupan tambang tersebut dinyatakan berhasil dengan baik oleh pemerintah daerah setempat dan menjadi pembelajaran perusahaan tambang lain di Indonesia. Di bidang sosial, sepanjang tahun 2013, Antam secara aktif memberdayakan masyarakat atau community development sesuai dengan karakteristik wilayah. Semua aktivitas pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Antam ditujukan untuk memandirikan masyarakat dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan melalui berbagai program community development dan program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL seperti pengembangan ekonomi lokal, perbaikan prasarana fisik lingkungan, pemberian beasiswa dan perbaikan sarana bidang pendidikan, pemberian layanan kesehatan, pembangunan rumah ibadah, bantuan bencana alam, serta program-program pengentasan kemiskinan. Hal tersebut dilakukan di seluruh daerah operasi dan pasca tambang Antam seperti Pomala, Tanjung Buli, Pongkor, lokasi pasca tambang Cikotok, Cilacap, GB, dan berbagai daerah lainnya di Indonesia. Implementasi CSR Antam benar-benar dirasakan manfaatnya oleh daerah-daerah yang telah dibantu. Tingkat penerimaan masyarakat atas program CSR di tahun 2013 diukur dalam survei Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM yang memperoleh agregat nilai IKM sebesar 78,9%. Pencapaian ini menandakan bahwa masyarakat penerima program CSR merasa puas dengan pelaksanaan program CSR Antam. Terkait dengan berbagai fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas pendidikan yang telah dibangun oleh PT Aneka Tambang juga tentunya memberikan arti yang besar bagi masyarakat di Kijang ini. Dan ini mampu membangun semangat masyarakat di Kijang ini untuk tetap eksis dan terus membangun Kijang ini bersama pemerintah dengan program-program pasca tambang PT Aneka Tambang untuk menuju Kijang menjadi daerah yang lebih baik dan lebih maju ke depan. Aneka Tambang dalam beroperasi di setiap tempat-tempat tambang, mereka selalu menjaga lingkungan, memperhatikan kehidupan masyarakat, sangat-sangat peduli kepada masyarakat sekitar, termasuk juga dalam rumah-rumah ibadah maupun sarana-sarana lain yang ada di lokasi-lokasi penambangan. Dan yang terakhir adalah reklamasi selalu tetap dilaksanakan oleh Aneka Tambang. Khusus untuk di Kijang, saya kira apa yang dilakukan oleh Aneka Tambang akan menjadi sebagian contoh yang akan saya bawa kepada pelaku usaha tambang di Indonesia, khususnya terhadap aspek sosialnya dalam menerapkan kegiatan pertambangan menuju pasca tambang yang mengikuti kaidah dan azas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. PT Antam Persero Tbk senantiasa berkomitmen untuk menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance, best mining practice, dan industrial best practice meskipun di tengah kondisi dunia usaha yang sangat menantang. Di tahun 2014 dan tahun-tahun selanjutnya, kami akan terus berupaya memastikan adanya masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Berlakunya kebijakan larangan ekspor bahan mineral mentah dan kondisi industri pertambangan global secara keseluruhan di tahun 2014 akan berdampak pada kinerja keuangan Antam. Meski demikian, Antam akan terus menciptakan nilai yang signifikan dan tumbuh menjadi lebih baik lagi untuk menuju visi 2020 sebagai korporasi global berbasis pertambangan dengan pertumbuhan sehat dan standar kelas dunia.